wa tusadiqu fillahi azza wa jalla, dan engkau berbuat jujur, ya, tu'adi fihi, ya, dan juga engkau siap membela Allah. Jadi kalau ada orang yang mulia di sisi Allah, kamu memuliakan. Kalau orang yang lawan Allah, ya kamu juga membuat sikap yang tegas, gitu aja maksudnya mah. Li'anna as-sadaqa fi ghairillah azza wa jalla, karena persahabatan kita yang kita bangun bersama kita, kalau bukan karena dipertemukan pada titik kesamaan kita cinta kepada Allah, maka adawatun akan selalu menimbulkan permusuhan. Kalau kita persahabatannya murni betul-betul demi keagamaan, kemanusiaan, kan gitu, itu yang awet. Tapi kalau persahabatan kita untuk kepentingan-kepentingan dunia, akan mudah berpisah. Silahkan, Anda bisa saja ideologinya berbeda, bisa bersama dengan berkoalisi, betul nggak? Setelah tercapai tujuan, bubar nggak? Bubar. Tapi kalau persahabatan kita atas kemanusiaan, saya kira nggak ada urusan, ya kan gitu. Nah itu, ya mungkin kita masuk kelompok perhimpunan atau persatuan organisasi yang sifatnya profesi, ya kan gitu. Apa Pergunu, apalagi apa PGRI, kan begitu. Atau juga buruh apa gitu, iya terjadi bersama. Tapi ketika sudah pensiun kan selesai, tidak untuk selamanya kan. Nah, tetapi kalau yang mengikat adalah karena ketuhanan, maka itu abadi selamanya. Gitulah kira-kira. Berikan kemanusiaan, bukan kepentingan, ya, kita saling menghormati, menghargai dan sebagainya. As-sabatu fi ghairihi zawalun. Jadi kita ketetapan hati kita, bersahabat kita dengan siapapun, ya, kalau bukan untuk Allah akan berakhir semuanya itu. Al-ata fi ghairihi hirman. Demikian juga kita memberi, dermawan, menghormati seseorang, kalau bukan karena untuk Allah, ya kita akan mendapatkan rasa kecewa. Qala Nabi sallallahu taala alaihi wasallam, al-imanu nisfani. Iman itu ada dua bagian. Nisfun sabrun, sebagian kesabaran, wa nisfun syukurun, sebagian rasa syukur. Ingin saya uraikan di sini bahwa memberi sesuatu, menolong seseorang, kalau niatnya bukan untuk Allah, selalu di penghujungnya kita kecewa. Dan kekecewaan kita yang ditimbulkan dari orang yang dulu kita pernah baiki, kita tolong, selalu kecewanya sangat mendalam. Kalau kita dijahati oleh orang yang tidak kita kenal dan sebagainya, termasuk kebencian kita kepada copet, kepada maling, kepada penipu, gak ada masalah. Tapi yang menjahati orang yang dulu kita sayang, yang dulu kita bantu segala-galanya, sakit. Percaya enggak? Orang tua disakiti anak, anak sakitnya bukan main. Kenapa? Karena merasa berbuat baik. Dari mulai ngeden mengeluarkan dari perut, teringat semuanya. Nyebokinya bertahun-tahun, nyusuinya bertahun-tahun, bedongnya bertahun-tahun. Betul enggak? Tergambar, kok tiba-tiba aku mau ikut saja, mau dititipkan rumah orang jompo. Ya Allah, ya Rabbi. Saking kecewanya mati. Iya. Nah itulah yang jadi masalah. Jadi jangan-jangan kita ini, kekecewaan kita yang kita alami sehari-hari di dunia ini, jangan-jangan
munculnya dari kebaikan-kebaikan kita juga. Kiai ngurusin santri, karena dilawan santrinya sakit lagi. Betul enggak? Kita menolong orang, ternyata pada saatnya kita butuh sama sekali dia tidak menolong, kecewa lagi. Jadi kalau begitu jangan-jangan penderitaan kita datangnya dari kebaikan-kebaikan kita. Kalau yang lawan anaknya orang lain kecewa enggak? Paling sekedar marah ya, tidak kecewa kan? Anaknya tangga ngelawan, ya kita marah tapi enggak kecewa kan? Kalau anaknya sendiri. Suatu ketika anak perempuannya datang bawa pacarnya, "Mama, ini calon gue." Ternyata rambutnya dikepang kayak kuda, dicat merah, telinganya pakai anting lagi, celananya disobek-sobek, nggak pernah mandi, bajunya ditempelin tutup botol, kerancang kerincing. Sidang gawe jaran sing dikin ke gawe kuda larat gitu. Sampai ibunya mengancam, kalau itu pilihanmu silahkan, sampai pilih satu antara dua, pilih ibumu atau pilih jaran kepang. Kata anaknya, "Mama, aku pilih kekasihku." Langsung pingsan anak. Ya Allah, anakku. Nah itu, jadi supaya kita tidak mengalami kekecewaan mendalam seperti itu, yuk mulai malam ini kita ikhlaskan apapun kebaikan yang kita lakukan, kita alamatkan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa enggak? Ya bakal bisa goblok karena sekarang begini, kamu kirim surat kepada Pak Rahmat, alamatnya Garawangi, gang ini nomor sekian, kan gitu. Kirim Pak Rahmat kepada yang terhormat saudaraku Abdul Latif, alamatnya Tambi, nyampainya kemana? Jadi ternyata amal kita yang tidak nyampe pada Allah itu karena salah alamat. Jadi tolong dicek dulu alamatnya benar atau tidak. Kita kirim surat, dicek alamatnya. Kenapa ketika engkau beramal tidak kamu cek alamatnya? Cok ditulis. Mesti dicek kembali alamatnya. Kalau tidak nggak nyampe. Jadi ternyata banyak sekali kiriman-kiriman kita nggak nyampe kok. Dibuka kitabnya. Kenapa? Nyasar kemana-mana. Masuk akal nggak? Iya makanya. Idza lam tasbir ala niqami wa lam tashkur ala ni'ami, apabila engkau tidak bersabar menghadapi ujian Allah dan apabila engkau tidak bersyukur atas segala nikmat Allah, falasta bimu'minin, berarti kamu bukan orang yang beriman. Berarti kamu bukan orang yang beriman. Wa min haqiqatil islami, dan termasuk hakikat Islam itu sendiri apa sih? Al-istislam, yaitu berserah diri. Islam itu pasrah. Hakikat Islam itu. Allahumma ahyi qulubana bitawakkuli alaika, ya Allah, hidupkanlah hati kami yang selalu bergantung kepadamu. Bangkitkan hati kami yang selalu bergantung kepadamu. Wa bita'atilaka, dan hati yang selalu mentaati segala perintahmu. Bidzikrilaka, dan hati yang selalu berzikir kepadamu. Bil muwafaqatilaka, dan selalu menyetujui apapun yang engkau tetapkan
pas sama dengan keinginanmu. Bitauhidi laka, hati yang selalu mengesahkan zatmu. Titik. Laula rijalun, ini titik komanya kacobalah, udah nggak usah diperhatikan lah. Laula rijalun fi qulubihim hadhil hayati hammun mubaddaduna fil ardi lahalakathum lahalaktum. Andaikan tidak ada lelaki-lelaki, artinya pahlawan-pahlawan Allah, para aulia, fi qulubihim, di dalam hati mereka, hadhil hayatud dunya hammun mubaddadun, pasca pasti kehidupan di dunia ini adalah penderitaan yang tercerai-berai. Fil ardi, di bumi, lahalaktum, dan akan membinasakan kamu akan menjadi binasa. Li'annal haqqa azza wa jalla yusarrifu azabahu, karena Allah selalu menunda, mengalihkan segala siksanya. Karena Allah selalu menunda segala siksanya terhadap an ahli dunya, terhadap penduduk bumi ini, an ahlil ardi bidu'aihim, adalah karena doa mereka. Sementara kamu yang banyak melakukan kemaksiatan, kenapa sampai sekarang ditunda hukumannya? Enggak langsung dipentungin kamu itu. Kenapa ditunda? Karena doa mereka, orang-orang yang baik itu. Dan engkau juga tidak pernah berterima kasih kepada mereka. Malah justru mereka yang mendoakan kamu, itulah orang-orang yang selalu kau hina-hinakan. Realita begitu. Yang sebut dibilang kafir, jindik, murtad, musyrik, justru doa-doa mereka itu yang dikabul oleh Allah. Doa mereka itu yang menyebabkan engkau ditunda hukuman atas dirimu ketika engkau melakukan dosa-dosa. Iya. Itu, ini kejadian dari dulu sampai sekarang. Iya.